Di video kali ini kita akan membahas mobil hatchback yang sering dikira sedan. Ini dia Civic Turbo Hatchback. Oke, halo Masku, selamat datang di YouTube MCI Carbon. Di sebelah saya sekarang sudah ada hatchback sporty dari Honda yang namanya cukup legendaris dan punya sejarah panjang. Ini adalah Honda Civic generasi 10 versi hatchback dengan kode chassis FK4. Jadi selain banyak yang mengira ini adalah mobil sedan karena bentukannya emang dari depan itu kayak sedan ya Masku. Cuma bagian belakangnya aja cuma kayak dipotong biar memenuhi regulasi ini adalah mobil hatchback. Sebenarnya ini adalah mobil hatchback yang memang bentukannya seperti sedan. Banyak juga yang mengira kode chassis dari Civic ini adalah FK8 karena di Type R-nya itu memiliki kode chassis FK8. Sebenarnya enggak Masku, karena di non-Type R-nya ini, di versi hatchback-nya ini kode chassisnya adalah FK4 dan ada satu lagi non-Type R yang versi sedan itu kode chassisnya adalah FC1 ya Masku. Jadi walaupun satu generasi Civic generasi 10 ini, tapi di tiga chassis ini memiliki tiga kode bodi yang berbeda-beda ya Masku. Dan ini adalah Civic Type E 2019 yang bertransmisi otomatis dengan teknologi CVT, karena memang di generasi ini tuh cuma ada otomatis aja, nggak ada yang versi manualnya. Di manualnya itu ada, tapi di versi Type R-nya Masku. Dan ownernya ini memodifikasi mobil ini buat keperluan sehari-hari. Jadi modifikasi yang tertempel di sini ya untuk kebutuhan daily use kayak gitu Masku. Oke, langsung saja kita bahas dari depannya ya Masku. Ya, kalau dilihat modifikasi dari bagian depan ini sangat jelas ya Masku. Ini sudah pakai kap mesin karbon dari MCI Carbon dengan modelnya itu IS. Kalau model IS itu di bagian kanan kirinya itu ada kayak buat air scoop, buat nangkap udara kayak gitu. Kemudian di bagian tengahnya ini ada lubang gede, ini kayak buat airflow ya Masku, buat ngalirin udara ke bagian atas ke belakang gitu ya Masku. Dan menurutku kap mesin model kayak gini tuh cocok banget buat dipasang ke Civic hatchback ini karena bahasa keseluruhan desain dari mobil ini tuh sporty, agresif, cocok buat anak muda, dan cocok juga dipasang kap mesin karbon kayak gini Masku. Dan sebenarnya secara nggak langsung Civic hatchback ini adalah generasi penerus dari Civic Estilo. Kenapa begitu? Karena Civic Estilo dan ini sama-sama menggunakan bodi hatchback yang tipenya itu non Type R ya Masku. Walaupun memang Estilo itu 2 pintu, ini 4 pintu, dan walaupun juga setelah Estilo itu memang ada hatchbacknya, tapi itu untuk varian Type R-nya aja. Dan setelah Honda memproduksi Estilo itu, Honda tidak lagi membuat varian Civic hatchback yang non Type R kurang lebih selama 20 tahun ya Mas. Jadi cukup lama Honda tidak membuat hatchbacknya Civic yang non Type R, dan kembali lagi muncul dengan kode bodi FK ini ya Mas. Akhirnya Honda buat lagi Civic hatchback. Lanjut lagi ke modifikasinya, di bagian bawah ini sudah dipasang oleh ownernya itu adalah lips depan. Kalau dilihat-lihat ini juga desainnya dari lips depan ini mirip kayak punyanya Type R. Jadi ini biar makin ceper, dan juga makin agresif lagi Masku, buat menambahkan kesan sporty dari keseluruhan mobilnya ya Masku. Kalau kita lihat desain Civic ini dari bagian depan ini kelihatannya tuh tajam-tajam, sporty kayak gitu ya Masku, dan apalagi dipadukan dengan kap mesin karbon ini makin cakep lagi Masku. Dan mungkin itu saja modifikasi di bagian depan. Kita lanjut langsung bahas modifikasi di bagian sampingnya Masku. Nah, di bagian samping ini sudah terlihat jelas, ini sudah pakai velg yang nggak pernah salah. Ini dia velg TE37 SL ring 18 dipadukan dengan ban Tempiro SX2 ya Masku, dengan ukuran 235/40. Jadi ban ini tuh cocok banget buat settingan miti-miti kayak gini ya Masku. Buat owner-owner mobil Honda atau owner-owner mobil Civic, aku sering banget lihat buat fitment rata fender kayak gini tuh ban ini cocok banget ya Masku. Apalagi dipadukan dengan velg TE37 kayak gini. Dan ini kan velg Jepang, mobilnya juga Jepang, jadi menurutku cocok banget Masku. Walaupun memang ini velgnya masih bisa digedein lagi ya Masku, karena di versi Type R-nya mobil ini itu ringnya pakai ring 20, sedangkan ini pakai ring 18. Walaupun ya memang awalnya ringnya 17 sudah di upsize, tapi ini masih bisa potensi ke ring 20 ya Masku. Dan ini di bagian spionnya juga sudah dimodifikasi dengan gaya-gaya mirip Type R kayak gitu, karena di versi hatchback asli di mobil ini spionnya itu sewarna body ya Masku. Ini warnanya udah kayak gini dan modelnya itu model
mengikuti Type R-nya. Kemudian di bagian kaca filmnya ini udah mati lampu Masku, ini udah gelap banget. Kalau dilihat dari luar ke dalam itu udah nggak kelihatan apa-apa lagi, bahkan dari deket nih udah nggak kelihatan, ini udah gelap banget kaca filmnya. Kemudian di bagian belakang, ban belakang ini settingannya sama kayak bagian depan ya Masku, ini pakai Cempiro X2 dengan ukuran 235/40 yang velgnya itu velg TE37SL ring 18. Itu saja sih Masku untuk modifikasi di bagian samping ini. Ada velg, ada ban, juga ada kaca film dan juga spion yang dimodif mengikuti gayanya Type R. Kita lanjut ke bagian belakang Masku. Ya, lanjut lagi di bagian belakang. Yang paling kelihatan adalah wingnya yang segede ini Masku. Ini juga wingnya itu mungkin sama, aku nggak tahu ini sama atau mirip aja. Jadi yang jelas wingnya itu pakai wingnya yang Type R, yang sama juga. Yang Type R itu di tengahnya juga ada karbon-karbonan kayak gini. Ini juga pakai kayak gitu Masku. Jadi ini secara nggak langsung itu ada 3 spoiler ya Masku. Di bagian atas ini ada roof spoiler, di bagian sini ada panel panjang yang kayak spoiler juga, yang nyambung juga ke lampunya. Kemudian di bagian sini yang bikin paling kerasa beda, paling kerasa sporty adalah pakai wing modelan Type R. Dan di bagian stop lamp ini kalau kalian nggak ngerasa ini sudah modifikasi, ini sebenarnya sudah dimodifikasi. Jadi ini stop lampnya sudah di smoke kayak gitu, jadi lebih gelap sedikit ya Masku. Ini pakai kayak stiker atau mungkin skotlet kayak gitu. Dan selain itu mungkin nggak ada sih yang dimodifikasi di Honda Civic ini. Jadi desainnya itu dari depan sampai belakang itu semuanya nyambung semua Masku, sporty semua. Dan modifikasi di bagian eksterior ini oleh pemiliknya itu kalau aku baca itu lebih mengarah ke Type R. Mulai dari lips depannya yang modelan Type R, kemudian spionnya yang seperti itu, seperti modelan Type R juga. Kemudian juga wingnya yang paling kerasa ini pakai modelan Type R ya Masku. Jadi walaupun ini untuk mobil daily penggunaan sehari-hari, tapi pemiliknya ini memplanningkan mobil ini buat modifikasi seperti Type R Masku. Oke, itu saja untuk modifikasi eksteriornya. Kita lanjut lagi di bagian dalamnya Masku, di bagian interiornya. Ya Masku, sekarang kita sudah masuk di bagian interiornya. Sebenarnya di bagian interior Civic Hatchback yang ini itu nggak ada modifikasi apa-apa Masku. Sejauh mata memandang masih standar-standar aja. Tapi yang spesial adalah Civic itu nggak usah dimodifikasi. Yang paling kerasa adalah posisi duduknya itu sporty banget Masku. Jadi duduknya itu posisinya rendah kayak sport car atau supercar kayak gitu. Kemudian juga setirnya itu lurus ke bodi ya Masku. Jadi posisi duduknya tuh enak gitu. Itu juga menjadi poin plus bagi user-user Civic. Nggak usah dimodif, sebenarnya mobil ini udah enak. Dan juga walaupun mobil ini memang mobil sporty, ini banyak banget kompartemen storage seperti di bagian tengah sini ada 1, 2, 3, di bagian bawah situ juga ada storage-nya. Jadi memang mungkin dari ownernya itu memang membiarkan mobil ini di bagian interiornya standar karena memang buat kebutuhan daily, biar nyaman dipakai daily dan biar nggak resiko kalau ada part-part modifnya itu biar nggak kena kayak gores kayak gitu ya Masku. Jadi ya memang seperti itu, atau mungkin memang next project mobil ini di bagian interiornya akan dimodif kayak gitu Masku. Kita lanjut bahas bagian mesinnya Masku. Kita lanjut ke bagian mesin Masku. Walaupun memang lagi-lagi sama kayak interior tadi, di bagian mesin ini nggak ada yang dimodifikasi Masku. Tapi kita bahas mesin VTEC Honda yang spesial ini Masku, karena ini adalah mesin VTEC Honda 1500cc turbo. Dan VTEC itu terkenal dengan teknologinya seperti ini, adalah cuma 4 silinder aja, tapi tenaganya itu bisa menyaingi mesin-mesin yang lebih gede, mesin-mesin yang silindernya banyak Masku. Dan mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sampai 170 PS dengan torsi 220 Nm. Dan transmissivity di mobil ini juga cukup halus Masku. Walaupun cukup halus, tapi mobil ini juga cukup sigap akselerasinya. Dibuat akselerasi itu tenaganya ngisi, walaupun memang nggak seresponsif yang versi manual ya Masku. Dan itu juga yang membuat mobil ini bukan masuk dalam kategori hot hatchback. Jadi mobil ini nggak bisa menyaingi hot hatchback itu ya Masku, dan nggak bisa masuk ke dalam kategori itu. Dan walaupun mobil ini nggak masuk dalam kategori hot hatchback, tapi positifnya adalah mobil ini enak dikendarai buat daily, apalagi konsumsi BBM-nya juga cukup
cukup lumayan irit ya Masku, dan juga handlingnya yang terpenting dari Honda itu adalah enak Masku. Dan kalau kita ngelihat bagian engine bay ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas kap mesinnya. Yang pasti di bagian balik kap mesin MCI Carbon itu ada emblem dari MCI Carbon sendiri, penanda keaslian produk, dan juga ini juga ada part numbernya ya Masku. Jadi ini bisa dicek, bisa di tracking. Kemudian juga di MCI Carbon itu juga sudah safety karena locknya ini sudah sesuai standar, jadi aman buat kecepatan tinggi kayak gitu Masku. Ya, jadi itu dia tadi Masku pembahasan keseluruhan dari Civic Turbo Hatchback FK4 ini. Memang keseluruhan modifikasi dari luar sampai dalam, memang modifikasi ini lebih mengarah ke daily, tapi sepertinya pemiliknya akan memodifikasi mobil ini mengarah ke Type R karena dilihat dari bagian seperti lips depan dan juga sampai bagian wing itu mengarah ke Type R ya Masku. Dan memang mobil ini potensi modifikasinya itu banyak banget, apalagi yang versi hatchback ini bisa dimodifikasi mirip seperti Type R. Seperti di bagian belakang mungkin akan ditambahi knalpot dengan lubangnya 3, kemudian di bagian emblemnya ini bisa dimodifikasi menjadi emblem yang logonya itu logo Type R merah kayak gitu Masku. Dan ini juga bisa menjadi modifikasi buat mas-masku semuanya pengen beli karbon tapi mobilnya belum full modifikasi, bisa banget Masku, mobil-mobil daily kayak gini bisa banget dimodifikasi dan cocok juga buat dipakein kap mesin karbon dari MCI Carbon Masku. Dan pastinya karena ini mobil daily, kita akan coba buktiin langsung dalam video. Kita akan naik run Masku keliling Jogja, area Jogja, merasakan secara langsung gimana sih rasanya mobil daily ini pakai kap karbon dan pakai settingan ban kayak gini. Kita akan mencoba mobil ini ngebut tipis-tipis di area sekitaran Jogja nanti Masku. Seperti apa rasanya? Tonton video ini sampai habis Masku. Wih, gimana nih Mas Pangga? Rasanya pakai Civic Turbo yang udah dimodif pakai kap mesin MCI Carbon nih Mas? Jelas pol enaknya, selain dari tampilannya kelihatan racing, tapi setelah dikendarai tadi ya memang juga kerasa racingnya. Kalau settingan bannya gimana Mas kayak gini Mas? Kalau dengan settingan ban kayak gini tadi di jalan udah nyoba agak gas tipis-tipis, gripnya udah oke, apalagi dengan pelek yang nyetel kayak gini, settingannya nyetel, gripnya dapat. Gripnya dapat, pemain oke. Nah itu dia tadi Masku yang aku bilang naik run itu bukan cuma aku sendirian tapi juga sama Mas Pangga. Biar kita sama-sama ngerasain gimana sih rasanya pakai mobil ini yang udah dimodifikasi pakai kap mesin karbon dan juga wing di bagian belakang itu rasanya kayak gimana. Kayaknya kita kalau cuma naik run segitu doang kurang sih Mas. Kurang. Kita mau kemana lagi nih Mas Awin? Kayaknya kita mau ke jalan bebas hambatan Mas. Oh berarti kita habis ini langsung masuk tol aja ini? Langsung masuk tol, kita coba lagi di tol kayak apa. Karena kan di jalan rame ya Mas, ya, di jalan banyak motor. Kita nggak bisa ngetes geber-geber juga Mas. Kita coba biar leluasa, kita masuk tol. Oke yuk kita langsung berangkat aja Mas. Let's go.
Akhirnya Mas Pangga. Oke. Kita udah sampai di Tugu Jogja. Setelah kita keliling, finish juga akhirnya. Setelah kita keliling di Ring Road, kemudian mampir di SPBU, terus masuk tol, bolak-balik tol maksudnya. Bener banget. Gimana Mas mobil ini? Untuk sebuah mobil yang dimodif daily use ini cukup banget sih. Cukup banget ya. Jadi buat dari tenaga, dari handling, dari pokoknya keseluruhan ini semua enak banget buat daily. Emang bener-bener dia dibikin daily use dan bener-bener enak buat daily use juga, Mas. Cocok dan udah terbukti ya, Mas? Yes, bener banget. Nah itu dia tadi Masku, video kita dari awalnya review, terus sambung ke naik run, keliling Jogja, dan juga tol ya Mas? Bener banget. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, video yang lumayan panjang tapi cukup menyenangkan dan seru ya Mas? Seru Karena banget, seru kita banget. nggak cuma di satu tempat aja, kita keliling. Kita jalan-jalan ya Mas? Bener-bener keliling Jogja ya kita? Iya bener-bener keliling dan akhirnya kita sampai finish di Tugu Jogja. Oke, sekian Masku untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini karena video ini menarik banget. Teman-teman kalian harus tahu dan harus nonton video ini dan juga harus komen juga. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ke YouTube-nya MCI Carbon. Benar. Terima kasih dan sampai jumpa.